Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para asatidzah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah Masjid Manarul Ilmi yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang sebuah pertemuan antara Fudail bin Iyad dengan seorang kakek-kakek yang berusia 60 tahun. Siapa yang masih ingat obrolan apa yang terjadi di antara Fudail dan si kakek-kakek tersebut? Tentang apa? Monggo. Kelalen kabeh. Tentang apa? Apa? Tentang umur. Terus ada nasihatnya apa enggak? Cuma tanya umur saja gitu? Enggak, ada nasihatnya. Apa itu? Nyerah. Ada yang bisa melengkapi? Nggih, monggo. Menanyakan umur terus 60 tahun nggih, terus nggih, terus pelajarannya maksudnya tentang apa? Yang lebih inti daripada tentang umur. Persiapkan apanya? Bekal untuk menuju kematian tersebut. Nggih, monggo. Masya Allah. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan dua faedah dari kisah kemarin? Dua saja, monggo. Betul. Umur umat Nabi berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Pentingnya? Nah, pentingnya berbekal dengan bekal terbaik. Monggo. Yang terakhir napa nggih? Siapa tadi nama ulamanya? Angkat tangan. Evan. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Evan. Yang tertulis dalam buku-buku sejarah. Yaitu sebuah kisah salah seorang tokoh muslim yang bernama Hatim Al-Asam. Yang bernama siapa? Hatim Al-Asam. Al-Asam ini artinya apa? Asam pakai sod, asam. Santri artinya apa? Ya, bisu apa enggak mendengar? Tuli, ya. Timbul pertanyaan, Ustaz, apakah tokoh muslim ini itu benar-benar tidak mendengar sehingga di belakangnya ada julukan Al-Asam atau bagaimana? Ternyata jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Asam ini adalah julukan yang diberikan oleh orang-orang kepada beliau Hatim rahimahullah karena sebuah kejadian yang Masya Allah, kejadian yang pernah beliau alami, beliau praktekkan, ya, yaitu pura-pura nggak mendengar sebuah sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan perasaan tidak enak bagi pelakunya, ya, sehingga dia pura-pura nggak mendengarnya, dan pura-puranya ini menjadikan dia mendapatkan julukan Al-Asam. Aslinya mendengar, beliau ini aslinya tidak tuli, mendengar, ya. Tapi karena pura-pura nggak dengar, jadi mendapatkan julukan ini. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa ketika beliau sedang ditanya oleh seorang wanita. Kemudian wanita itu melakukan sesuatu yang tanpa dia bisa kendalikan, sehingga mungkin kalau ini tersebar akan membuat dirinya malu. Apa itu? Ada yang tahu? Hah? Nah, jadi wanita ini
kentut, ya, tapi nggak sengaja dan suaranya terdengar. Bagaimana ceritanya? Dikisahkan, ja'at imra'atun sa'alat Hatiman an mas'alatin. Suatu hari Hatim al-Asam ini pernah didatangi oleh seorang wanita, dan wanita ini mempertanyakan sebuah permasalahan, ya, bertanya mengenai suatu permasalahan. Jadi ada problem, lalu pengen mengetahui jalan keluarnya. Fattafaqa annahu kharaja minha sautun fi tilkal halati fakhajalat. Tiba-tiba di tengah-tengah sedang meminta, ya, jawaban dari apa yang wanita ini tanyakan, tiba-tiba terdengar suara, ya, tanpa bisa dikendalikan oleh wanita ini, ya. Jadi tiba-tiba terdengar suara, yaitu suara kentut, dut, ya, mungkin ya. Kira-kira panjenengan kalau lagi sama banyak orang, ada teman panjenengan datang tanya sesuatu, lalu pas lagi di tengah-tengah obrolan panjenengan dan teman panjenengan ngentut, dut, aduh, padahal ngentutnya nun sewu, nggak kerasa. Biasanya kita pada umumnya ketawa nggak? Ketawa pada umumnya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Hatim al-Asam, ya. Diceritakan, faqala Hatim irfa'i sautaki. Pas ada suara kayak gitu, Hatim pura-pura nggak dengar, dan Hatim mengatakan kepada wanita itu, coba keraskan lagi suaranya. Suara apa nih? Suara entutai itu. Suara si wanita ini supaya pertanyaannya itu jelas, ya. Jadi Hatim ini pura-pura tidak dengar, menampakkan dirinya kepada si wanita tersebut bahwasanya pertanyaannya kurang jelas. Coba keraskan lagi suaranya ini. Akhirnya si wanita ini merasa bahwasanya Hatim ini tidak mendengar, padahal aslinya krungu. Maka diceritakan wanita ini pun senang, ya, nggak malu akhirnya, dan akhirnya tanya dan jawab. Kisah ini diceritakan banyak dalam kitab, diantaranya yang kami bawakan ini dalam Madarijus Salikin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah singkat tadi? Sekurang-kurangnya ada 4. Di antaranya yang pertama adalah pandai-pandailah menjaga perasaan wanita, ya, pandai-pandailah menjaga perasaan wanita. Kenapa? Karena wanita itu begitu sangat perasa, ya. Terkadang rasa malu yang dimiliki oleh seorang wanita itu berbeda halnya dengan rasa malu yang dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki itu malu kadang malah bikin dia seneng buat bercandaan, tapi wanita kadang kalau malu malah bisa menyakiti perasaannya, ya. Dan demikianlah Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga perasaan wanita. Dahulu ketika Rasulullah SAW beserta dengan para istri beliau melakukan sebuah perjalanan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anjasyah mengawal para istri beliau. Nah, ketika itu kendaraannya agak terlalu cepat, maka Nabi SAW menegur sahabat beliau ini yang bernama Anjasyah. Urfuq ya Anjasyah, pelan-pelan wahai Anjasyah. Waihaka bil qawarir, berhati-hatilah engkau ketika sedang bersama gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca maksudnya siapa? Para wanita. Digambarkan seperti gelas-gelas kaca karena perasaannya itu begitu sangat mudah tersentuh, ya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih ke logika, kalau perempuan lebih ke perasaan. Maka jagalah perasaan wanita sebagaimana yang dilakukan oleh Hatim al-Asam tadi. Kemudian yang kedua, ya, sebisa mungkin kita menutup aib saudara muslim maupun muslimah kita, ya. Sebisa mungkin kita menutup aib saudara atau saudari muslim muslimah kita.
saudara muslim atau saudari muslimah kita. Faedah ini diambil dari mana? Dari kisah tadi, ketika seorang wanita yang maaf kentut, kemudian dia merasa malu, dan perasaan malu itu bisa menyakiti perasaan dia. Dan biasanya sesuatu yang malu itu kalau tersebar akan menyakiti orang yang malu itu. Kayak misalnya kita di tengah-tengah masjid lagi sholat sir, nggak ada suaranya, imam yang nggak baca Al-Quran, tiba-tiba di tengah-tengah kentut dut, ya, lalu dijadikan bahan omongan, kita malu tidak Pak? Malu, ya. Kenapa? Karena itu seakan-akan seperti aib, ya. Maka sudah seharusnya kita menjaga aib saudara atau saudari kita. Kalau yang laki-laki saja disuruh untuk menjaganya, terlebih lagi perempuan, ya. Dan barang siapa yang menjaga aib seorang muslim, maka Allah akan menjaga aibnya di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, barang siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, maka dia akan dicari-cari aibnya oleh Allah dan dibongkar, meskipun aibnya itu dia lakukan di dalam tempat yang tersembunyi. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu diperbolehkannya seorang wanita ketika mendapatkan suatu permasalahan bertanya kepada ahli ilmu, ya, dibolehkan, ya. Namun tetap dengan memperhatikan rambu-rambunya, tidak asal-asalan. Dahulu para sahabat juga mereka bertanya sesuatu kepada Nabi SAW, seperti Ummu Sulaim ketika bertanya tentang masalah mandi junub, ya. Boleh, yang penting tetap perhatikan rambu-rambunya, jangan sampai berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu bahwasanya kentut, ya maaf, tidak patut untuk dijadikan bahan tertawaan. Kentut tidak patut, ya, tidak pantas untuk dijadikan bahan tertawaan. Kenapa Ustaz? Karena Rasulullah SAW melarangnya. Dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW sedang berkhutbah, dan khutbah itu membahas tentang beberapa hal. Yang pertama tentang unta yang dikirim oleh Allah ke Nabi Saleh alaihissalam untuk menguji umatnya, tapi malah disembelih untanya. Kemudian tentang suami yang kasar ke istrinya, pagi-pagi mukul, malamnya digauli, ya, dibahas itu. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahas tentang permasalahan maaf kentut. Kata Abdullah bin Zam'ah, summa wa'adhahum fi dhahikihim minad dartah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya agar mereka itu tidak menertawakan orang yang kentut, ya. Kemudian waqala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa kalian menertawakan si fulan yang mana mereka mengeluarkan angin dari maaf bagian bawah mereka, ya. Apakah pantas, maksudnya seperti itu? Dan para ulama menjelaskan pertanyaan Nabi SAW ini menunjukkan larangan, jangan dijadikan bahan candaan, ya. Di antaranya dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, ya, disebutkan di situ, kanu fil jahiliyah min ahadin minhum fi majlisin yadhakuna fanahahum an dzalik. Dahulu itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka di masa-masa jahiliyah suka menertawakan satu sama lainnya kalau ada yang ngentut, ya mungkin ngapunten dut kene balas maning dut sana berat kene berat gitu, balas-balesan, akhirnya buat bahan candaan. Lalu kata ulama ini mengatakan bahwasanya Nabi SAW melarangnya ketika Islam itu datang, ya. Nabi SAW melarangnya, kenapa? Karena nggak semua orang itu ridho, nggak semua orang itu senang, nggak semua orang itu merasa nyaman ketika dia kentut kemudian
dijadikan bahan candaan, laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-lakinya saja kita dilarang untuk menjadikan kentut itu sebagai bahan candaan, terlebih lagi ketika ada seorang wanita yang melakukan seperti itu. Maka sekali lagi jagalah perasaan orang lain, ya, terlebih lagi para wanita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.